mengalami itu Yesus dalam hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Kalau hanya sekedar tahu, kalau hanya sekedar dengar tentang Yesus tapi tidak pernah mengalami tentang Yesus saudara. Kekristenan kita cuma sampai di dasar saja. Saudara, kalau saya punya rumah saudara, saya membukakan pintu rumah saya pasti untuk orang-orang yang saya kenal. Kalau saya tidak kenal saudara, saya tidak mungkin membukakan pintu saya, apalagi membukakan ruang tamu saya, apalagi membukakan kamar untuk mempersilakan tidur, apalagi memberikan dia makan. Haruslah saya kenal, baru saya bukakan pintu, baru saya izinkan masuk. Kalau saya kenal dekat, saya izinkan nginap, saya buatkan makan, ayo makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus kita. Dia hadir di bumi ini, dia berkorban untuk kita dan dia pulang, dikatakan untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang dia kenal. Bukan hanya sekedar, oh aku tahu kamu Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Yesus. Saudara, kita mau belajar pada sore hari ini, murid-murid Tuhan Yesus pun dia tidak kenal siapa itu Yesus. Saudara, buka di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-41. Markus 4 ayatnya yang ke-41. Saya ajak saudara mulai dari sini, Markus 4 ayat 41. Ada sebuah statement yang dilontarkan oleh murid-murid Tuhan. Kita lihat di dalam Markus 4 ayat 41, saya ajak saudara bisa membuka dan saya akan bacakan buat saudara. Markus 4 ayat 41, demikian firman Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sekali lagi saya ulangi saudara ya. Markus 4 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid. Murid-murid itu lagi di atas perahu bersama dengan gurunya Yesus. Saudara, tahukah saudara di dalam Markus pasal 4 ayat yang pertama, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dia itu sedang mengajar saudara. Dia mengajar di dekat danau dan Galilea, di pinggir danau Galilea saudara. Dan ketika dia mengajar bukan seperti ini saudara, suasananya enak, ada AC, ada lampu. Di tengah terik matahari yang begitu panas saudara, dia duduk di atas kapal. Murid-muridnya mungkin ada yang megangi kapal. Kapal itu kalau kena air kan kena gelombangnya saudara. Kadang maju, kadang mundur. Dia harus mengajar saudara. Dia mengajar, saudara, dikatakan dia mengajar dari pagi, siang, dan Alkitab mencatat sampai petang. Saudara, yang diajarkan Tuhan Yesus begitu banyak, ada perumpamaan-perumpamaan tentang biji yang tumbuh, tentang iman biji sesawi. Diajarkan begitu panjang saudara dan banyak orang yang hadir. Dan tahukah saudara, dari pagi, siang, sore dia sudah melayani dengan begitu luar biasa. Harusnya saudara ya, ketika selesai pelayanan itu, kan dia berbicara dengan murid-muridnya. Kita sudah selesai melayani, sudah banyak orang yang datang, mari kita istirahat, mari kita makan. Kan seperti itu saudara. Tapi anehnya Tuhan Yesus kita dia berbicara apa? Setelah dia selesai melayani dari pagi, siang, sore dengan kondisi yang begitu panas di atas perahu saudara. Mungkin dia tidak ada mic seperti saya, tidak ada AC. Begitu panas, lihat saudara di dalam ayat yang ke-35, kita akan masuk bagian yang pertama saudara. Slide saya yang pertama, apa yang dikatakan Yesus? Setelah dia selesai melayani, dia berkata kepada murid-muridnya, ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, di situ ada 12 muridnya dan ada kumpulan orang banyak. Setelah Yesus selesai melayani dengan murid-muridnya, kok aneh? Tuhan berbicara kepada murid, bukan berbicara kepada orang banyak. Dia berbicara kepada murid, mari kita bertolak ke seberang, ke sisi danau Galilea. Saudara, kalau mungkin pada saat itu Tuhan Yesus ditelepon mungkin ya, atau mungkin sama raja, Tuhan Yesus kamu ke sini. Saya pelajari saudara, kenapa sih kok dia harus bertolak ke seberang? Dia mau ketemu dengan siapa di seberang? Ada apa di seberang? Kok sampai dia merelakan jam istirahatnya, jam makannya untuk
istilahnya bahasa Indonesia, belani saudara ya, untuk berkeseberang di saat dia sudah petang, capek, haus, lapar mungkin saudara. Ternyata ketika saya pelajari saudara, di seberang dia itu cuma ketemu sama satu orang saudara. Dan bukan orang penting, bukan orang ternama, bukan orang yang penuh kuasa, tetapi orang gila yang sedang kerasukan setan, yaitu orang gila Gadara saudara. Dan pada saat dia ketemu orang gila Gadara ini, dia turun dari perahu, orang gila Gadara ini menghampiri Yesus. Tiba-tiba dia ngomong, mau apakah Yesus, waktumu belum tiba, jangan kamu siksa aku. Singkat cerita saudara, ditanya sama Tuhan Yesus, siapa kamu? Aku legion, setan yang begitu banyak. Akhirnya setan ini kebabi-babi. Orang yang gila ini akhirnya dilepaskan, disembuhkan. Habis itu Tuhan Yesus naik kembali ke perahu dan kembali ke seberang. Tahukah saudara, di tengah-tengah dia perjalanan ke seberang ini saudara, dia harus melewati yang namanya badai. Dan ketika saya renungkan, hanya untuk satu orang gila saja Tuhan Yesus mengorbankan waktu istirahatnya, waktu makannya, dan dia harus melewati badai hanya untuk satu orang gila ini. Apalagi ada satu orang percaya, ada satu orang kesayangannya seperti lagu tadi saudara, yang sedang berdoa, yang sedang sungguh-sungguh, dia setia di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak satu detik pun dia akan lewatkan saudara dan saya. Kalau orang gila saja, orang gila Gadara yang tidak diurus orang, dibuang sama orang, Tuhan Yesus mau saudara bersusah-susah untuk berseberang, mengajak muridnya melewati badai hanya untuk orang gila ini saudara. Terlebih saudara dan saya yang hadir pada sore hari ini. Saudara, bertolak ke seberang itu artinya melawan arus. Kita ini ada arus dunia dan ada arus kedagingan. Saudara, arus dunia itu mengatakan apa? Sudah gereja tutup, kemarin saya membetulkan jam saudara ya. Dan ternyata yang membetulkan jam ini dia itu adalah seorang gembala saudara, dari sebuah gereja di Jalan Raja Wali. Saya tanya, loh gerejanya sudah buka? Oh belum. Loh sejak kapan ya? Sejak dulu pandemi sampai sekarang belum buka sama sekali saudara. Loh kenapa? Ya sudah mau buka tetapi tua-tua ini enggak boleh, yang ditakut gini gitu saudara. Sebuah gereja dia bisa ikut arus dunia. Tadi sebetulnya saya mau tayangkan saudara, tetapi ada sebuah gereja ketika saya jalan saudara ya, ditulis jelas gereja GBI jalan jam ibadah jam sekian, tetapi di kirinya bakso cuimi, di kanannya bakso tetelan. Ini nama Tuhan, saya mau tayangkan tapi ada nama gerejanya. Waduh, ini nanti masuk YouTube kan nanti, wah ini nanti pencemaran nama baik, sudah saya tidak tayangkan saudara. Saudara, saya jalan, ada sebuah gereja kebernya di tengah saudara, tetapi di kirinya mie cuimi, di kanannya bakso tetelan. Nanti saya kirim via WA saja. Loh Tuhan kok begini? Apakah gara-gara pandemi tidak ada pemasukan, tidak ada ibadah, harus gereja ini sampai jualan mie dan jualan bakso? Saudara, arus dunia mungkin mengatakan demikian. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bertolak ke seberang, jangan ikut arus dunia. Semua ibadah tidak usah datang ke gereja, susah datang ke gereja. Tetapi dikatakan, bagi murid Tuhan, Tuhan tidak berbicara kepada orang banyak. Tuhan berbicara khusus kepada muridnya, orang banyak, kamu pulang, kamu istirahat, kamu tidur. Tapi Tuhan Yesus berbicara khusus kepada muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Saudara, Yesus tidak menyia-nyiakan waktu. Berapa banyak saudara, mungkin kita salah potong rambut mungkin bisa tumbuh lagi, salah beli baju kita bisa beli lagi. Tetapi kalau kita salah menggunakan waktu saudara, kita tidak bisa kembali lagi. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu dengan baik-baik saudara, karena hari Tuhan juga akan dekat. Saudara, setiap kita harus pergunakan waktu dengan baik-baik. Waktu untuk bekerja boleh, waktu untuk makan boleh, waktu untuk rekreasi boleh, tetapi yang penting saudara, waktu kita bersekutu, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita harus pergunakan waktu kita itu baik-baik saudara. Jangan hanya kita tinggal di dalam zona nyaman kita. Saudara, Tuhan Yesus saja bisa saja bilang sama murid-muridnya, sudah ya, capek saya. Saudara, melayani itu kalau sungguh-sungguh saudara, itu capek loh saudara. Harus berdoa, seperti tadi Bapak Gembala, bangun pagi subuh,
habis itu berdoa sampai pagi, tidak tidur lagi, melayani lagi, habis itu sore balik lagi. Saudara, secara fisik, secara daging, capek saudara. Apalagi harus bertemu, harus menyelesaikan masalah orang. Kita juga menyampaikan firman ini, ada energi yang keluar saudara. Saudara capek. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hanya kepada orang-orang yang berstatus murid, bertolak ke seberang. Orang banyak yang bukan murid, pulang enggak apa-apa. Enggak usah datang ke gereja, enggak apa-apa. Istirahat saja di rumah, enggak apa-apa. Karena mereka tidak mendapat status murid. Mereka juga tidak pernah melihat mukjizat Tuhan. Orang banyak tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Orang banyak juga tidak pernah melihat Tuhan Yesus menghentikan badai. Di depan matanya ada perkara ajaib terjadi. Tapi murid-murid biarpun dia capek, biarpun dia lelah saudara. Tapi karena dia mau ikut dengar suara Tuhan, mau bertolak ke seberang, tidak menyia-nyiakan waktu ibadah, tidak menyia-nyiakan hari Sabat saudara. Dia bisa mengalami yang namanya Yesus, mengalami yang namanya kuasa Yesus saudara. Biarpun hari sudah petang. Saudara, dikatakan hari sudah petang, dikatakan hari menjelang malam, menjelang gelap itu datang. Saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa lagi. Ini hari menjelang petang, hari menjelang gelap ini mau datang. Ayo saudara, saya ajak saudara lebih sungguh, lebih masuk lagi. Janganlah kita beribadah dengan hati yang dongkol atau sampai tidur di dalam gereja. Dikatakan kalau hati kita senang, hati kita bersyukur, kita beribadah saudara, sangatlah besar labanya. Dan Tuhan Yesus saudara, lihat setelah dia mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak. Lihat saudara, mereka meninggalkan orang banyak. Saudara, berapa banyak orang itu senangnya itu kumpul-kumpul, senangnya itu rame-rame. Tapi lihat Tuhan mengajar murid-muridnya bertolak ke seberang. Kenapa saudara? Murid-murid ketika dia bertolak seberang, jadi habis firman itu diberitakan sama Yesus, Tuhan tuh kepingin muridnya tuh ngalami. Orang lain kamu enggak mau ngalami, enggak mau ikut ibadah, enggak mau ikut acaranya Tuhan lagi, enggak apa-apa, pulang kok. Tapi khusus kamu yang murid, kamu setelah mendengar firman, kamu ngalami. Saudara, di dalam 1 Korintus, show me your friend, tunjukkan kepada saya temanmu, I show you your future, aku akan tunjukkan masa depanmu. Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan masa depan ini kepada murid-muridnya, bukan kepada orang banyak. Karena itu dia tuntut lebih untuk murid-murid ini. Setelah Tuhan Yesus naik, dia lagi persiapkan ini murid-murid nanti menghadapi 3.000 orang, nanti menghadapi orang-orang yang akan melawan Yesus, menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Dia utus murid-murid ini, dia persiapkan murid-murid khusus yang namanya murid, saudara. Karena itu seolah-olah sama Tuhan dipisahkan dari orang-orang banyak. Saudara, pergaulan kita hati-hati saudara. Jangan sampai pergaulan kita ini merusakkan kebiasaan yang baik kita. Saudara, kita boleh bergaul dengan orang-orang yang bukan Kristen, ataupun orang-orang Kristen yang kita tahu mungkin bocor mulut, saudara, seperti kata Alkitab, tapi hanya sebatas melayani. Saudara lihat, murid-murid ini bertemu dengan orang-orang banyak, hanya sebatas pelayanan, saudara. Tapi setelah selesai Tuhan bilang, ayo kamu bertolak ke seberang. Dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Saudara, ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, ketika kita dalam berkeluarga, mau mengambil keputusan, saudara jangan lupa membawa Yesus. Kadang-kala Yesus pun sudah terbawa, tetapi kita lupa kalau kita ini Yesus sedang bersama kita. Nanti kita lihat saudara, murid-murid ini lupa. Saudara, ketika mereka itu sedang melayani, saudara. Lihat gambarnya, coba gambarnya tadi. Saudara, Tuhan Yesus sedang melayani dengan murid-muridnya, dia berdiri di atas kapal. Saudara, lihat begitu banyak. Lah, ini bisa dibesarkan. Begitu banyak orang-orang yang datang, saudara ya. Begitu banyak orang-orang yang datang. Nah, saudara ingat kapal ini ya. Saudara simpan dalam hati kanan saudara, nanti kita bicara lagi. Lihat, di dalam kapal ini Tuhan Yesus itu sedang duduk dan berdiri melayani orang banyak. Begitu banyak orang datang di pinggir danau, habis itu dia melayani dari pagi, siang, sore,
Dan hampir petang dia ajak murid-muridnya bertolak ke seberang, dan murid-murid yang diajak ini, guru kamu suruh saya, kamu ikut sama saya. Dia membawa Yesus, dan ketika dia membawa Yesus, dan apa yang dihadapi saudara, di dalam ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan masuk menyembur dan menyembur masuk ke dalam perahu. Saudara lihat, habis melayani dari pagi, siang, sore, mau petang lah. Ini mau melayani lagi, mau menuruti perintah Yesus lagi loh. Tiba-tiba, harusnya kan orang, Tuhan aku selesai melayani, kirim ono berkat, sudah selesai. Kan harusnya kita sudah melayani sungguh-sungguh pasti yang baik. Semua kita pasti mengharapkan yang baik. Tapi lihat saudara, Tuhan Yesus dan murid-muridnya habis melayani, tiba-tiba taufan itu datang. Saudara, kita tidak pernah tahu schedule-nya badai, schedule-nya taufan, schedule-nya gelombang. Biarpun kita sudah selesai melayani, tiba-tiba ada pertengkaran terjadi. Pernahkah saudara mengalami setelah ibadah pagi, ibadah sore, pulang rumah maksudnya istirahat, tiba-tiba ada sedikit salah kata, berantem suami istri, berantem orang tua dan anak. Habis selesai melayani saudara, taufan itu datang. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan schedule-nya taufan itu datang. Yang kita harus tahu, hidup kita itu harus berjaga-jaga. Saudara, di dalam Lukas 21 ayat 26, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Saudara, biarpun kita sudah melayani, biarpun kita sudah ke gereja, saudara, kita tetap harus berjaga-jaga sambil berdoa. Jangan hanya sekedar kita sudah melayani, kita sudah datang ke gereja, sudah kita leha-leha. Tidak bisa saudara, kita berjaga-jaga senantiasa supaya dikatakan kita mendapat kekuatan untuk luput dan untuk bisa bertahan saudara. Saudara lihat, biarpun saudara ke gereja, kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara ingat Ligabo, 5 gadis bodoh. Dia itu ada loh di tempat pesta yang akan diadakan. Dia lagi tunggu loh, berarti kan dia ini orang setia. Dia beda dengan orang-orang lain yang tidak mau menunggu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ini dia tunggu. Tapi karena dia tidak berjaga-jaga, hatinya, rohnya mulai dibiarkan padam, minyaknya habis saudara. Dan pas waktu hari pengantin itu datang, hari Tuhan datang, dia sedang cari itu minyak dan dia ketinggalan. Padahal dia ini ada di tempat pengantin itu datang. Dia ini juga sama-sama menunggu di tempat pesta itu dijalankan saudara. Bukan orang yang luar tidak mau ibadah, saya tidak berbicara orang yang tidak mau ibadah saudara. Saya tidak berbicara orang yang mau meninggalkan ibadah, tapi ini orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah pun Tuhan bilang kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Jangan sampai minyak yang kita punya ini habis. Kalau minyak yang kita punya ini habis, hari Tuhan itu datang, kita itu ketinggalan biarpun kita ada di gereja. Biarpun kita setia di gereja. Saudara ingat anak sulung saudara. Dia tidak minggat dari rumah. Dia tetap dengar apa kata bapaknya. Dia tetap ada di rumah bapaknya, dia tetap bekerja untuk bapaknya. Tapi yang parah, dia terhilang di dalam rumah bapaknya. Kenapa? Bapaknya tidak pernah tahu hati si sulung. Ketika si bungsu pulang, mulai keluarlah, aku sudah setia di rumah bapak, tidak pernah dikasih lembu, tidak pernah dikasih cincin. Ya apa toh bapak itu? Saudara lihat, ada orang yang kelihatannya ibadah setia, tapi sejujurnya dia terhilang di dalam gereja. Saudara, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita ini kuat dan tidak terhilang saudara. Lihat, ketika badai itu masuk saudara, air itu mulai masuk, dikatakan air mulai menyembur masuk. Saudara, perahu ini berbicara mengenai bahtera keluarga kita. Perahu ini berbicara mengenai mungkin perkumpulan kita di dalam gereja. Perahu ini juga berbicara mengenai mungkin tempat kita bekerja. Dikatakan air itu menyembur masuk. Berarti ada hal
Orang ketiga, hal lain yang di luar perahu ini berusaha masuk. Dan ketika dibiarkan masuk, saudara tahu apa jadinya kalau kita naik perahu, naik kapal, tiba-tiba air itu begitu banyak masuk. Air yang dari luar itu masuk, air yang bukan dari dalam. Air yang dari luar, air yang dari laut, yang dari dunia itu masuk, saudara. Itu pasti kapal itu tenggelam. Saudara jangan biarkan perahu kehidupanmu dimasuki hal-hal yang dari luar, yang membuat saudara bisa tenggelam. Saudara ketika air menyembur masuk, saudara, apa yang dilakukan sama murid-muridnya? Dan kita lihat dulu di dalam ayat 38, saudara. Yesus itu sedang tidur, saudara. Lihat, saudara. Saudara, begitu ombak yang saya pelajari di sini, saudara, gelombang taufan yang saya pelajari di sini bukan cuma sekedar angin biasa, saudara. Itu seperti angin puting beliung yang berputar membuat kapal itu terombang-ambing, terhempas oleh air. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan Yesus tidur? Lihat saudara, Yesus tidur. Tuhan Yesus ada roh Tuhan di dalamnya. Ketika apapun masalah sebesar taufan pun, dia tetap tenang. Saudara, kalau orang ada Yesus di dalam hidupnya, kalau orang ada roh Tuhan di dalam hidupnya, masalah taufan gelombang besar apapun terjadi, dia tetap tenang dan dia tetap bisa tidur. Bukan orang, aduh kok enggak bisa tidur ya, gelisah ya, berpikir terus. Saudara lihat, murid-murid ini lagi sama-sama Yesus. Coba kalau murid-murid ini tidur juga sama Yesus, selaras dengan yang dilakukan Yesus. Mungkin dia tidak mendengar, tidak melihat gelombang taufan itu. Tapi karena murid-murid ini melihat taufan itu, Yesus tidur tidak selaras, tidak seirama dengan Yesus. Dia jadi takut, dia jadi kebingungan. Saudara, diperlukan sekali hidup kita ini seimbang, selaras, sefrekuensi dengan Yesus. Atau bahasa sekarang satu roh, saudara. Kalau kita berbeda roh, saudara, kita ketemu dengan orang yang rohnya beda. Kita berbicara A, tapi dia bukan berbicara B lagi, dia berbicara Z, saudara. Tidak nyambung dengan kita, tidak sesuai dengan cara berpikir kita, tidak sesuai dengan iman kepercayaan kita, tidak sesuai dengan pemikiran kita. Saudara, tidak enak, saudara. Ini dia statusnya murid Yesus, tetapi murid Yesus yang awal ini dia belum satu roh dengan Yesus, saudara. Ada badai, ada gelombang, ada taufan, dia masih bingung, saudara. Lihat saudara, ketika ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat saudara, murid-murid ini, tahukah saudara, murid-murid ini itu adalah sebelum dipanggil Tuhan, dia ini seorang nelayan yang kawakan, saudara. Nelayan yang sudah bekerja tahunan dan berketurunan, saudara. Dari kakeknya, dari nenek moyangnya, semua nelayan semua. Dan dia sudah mengenal itu Danau Galilea. Dan Danau Galilea tidak pernah mengalami taufan badai, entah gimana caranya. Seizin Tuhan badai taufan itu laut. Jadi saudara lihat Danau Galilea begitu tenang, saudara. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana bisa ada taufan gelombang datang. Mereka itu sudah tahu, sudah spot-spotnya, letak-letaknya, bagaimana cara mereka berlayar. Karena mereka senantiasa menangkap ikan di Danau Galilea. Harusnya mereka tahu mengatasi caranya kalau berlayar ke Danau Galilea itu pakai kapal apa, caranya bagaimana, cara menghadapi cuacanya gimana, berlayarnya, dayungnya gimana. Saudara, mereka murid-murid ini pengalaman semua. Dan di dalam kapal itu ada bosnya nelayan, yaitu Petrus, saudara. Saudara, Markus di sini, ini Markus dia umurnya masih muda, saudara. Dan Petrus itu bosnya, pemimpinnya. Dan lihat saudara, yang saya mau berbicara kepada saudara, biarpun pengalaman, murid-murid itu pengalaman mengenal Danau Galilea, dia tahu spot-spotnya Danau Galilea, dan di saat itu pun ada bosnya, ada pemimpinnya, orang kuatnya yaitu Petrus, saudara. Dia pun tidak bisa menghentikan badai, dia pun tidak bisa mengatasi badai. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita tidak boleh mengandalkan orang-orang kuat. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak boleh mengandalkan pengalaman diri kita sendiri. Karena ada kalanya dan seringkali itu semua tidak menolong kita. Itu semua tidak bisa membuat mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kita pakai pengalaman kita, kita pakai kepintaran kita sandar kepada orang yang kuat, orang yang kaya. Saudara, itu semua tidak membantu, saudara.
Lihat, mereka datang kepada Yesus sampai ngomong, Tuhan kamu tidak peduli tak sama saya. Loh, mana skill nelayanmu? Kamu kan biasa berlayar di Danau Galilea, kok kamu tidak tahu? Loh, kan ada bosmu itu Petrus. Di mana bosmu yang selama ini kamu andalkan? Tuhan sedang mau berbicara kepada murid-muridnya. Orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab mencatat saudara, itu terkutuk saudara. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sudah di dalam Yeremia 17 ayat 5 ke 6 bisa dibuka saudara. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, dia itu lihat hasilnya, dia terkutuk, jadi semak bulus, tidak mengalami keadaan baik dan tinggal di tanah hangus. Saudara, pada sore hari ini, badai, tofan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kita sandar sama Yesus, saudara. Yesus pun tidak pernah meninggalkan perahu. Yesus berada di dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Seperti badai tofan yang sedang dialami murid-murid ini pun, Tuhan Yesus ada di sana, saudara. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan Yesus sedang mau mengajar sama mereka. Aku lo tidur. Kenapa kamu khawatir? Kan kamu bersama dengan saya. Padahal mereka sudah melihat mukjizat Tuhan. Mereka sudah melihat kuasa Tuhan. Tapi karena Tuhan Yesus tahu ini murid, tak izinkan taufan ini datang. Supaya dia belajar mengandalkan saya. Saudara, bukan kebetulan saudara, Tuhan Yesus ajak mereka ke seberang. Selain ada rencana dari Bapa yang harus dikerjakan sama anaknya Yesus, tidak kebetulan Tuhan panggil semua murid-muridnya itu nelayan. Kenapa kok bukan pekerja pemerintahan? Kenapa kok bukan petani, tapi nelayan? Tuhan Yesus tahu betul setiap sisi kehidupan kita. Dia perhatikan betul saudara. Karena dia ini nelayan dan nelayan-nelayan yang jago yang Tuhan panggil saudara. Semua itu kalau saudara baca itu nelayan yang kawakan punya pengalaman. Tapi toh ketika menghadapi Danau Galilea yang setiap hari itu tempat kerjanya. Setiap hari mereka temui, toh mereka tidak bisa hadapi. Itu berbicara saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan, kita harap sama Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Saudara, Yesus tidak terganggu itu dengan badai itu. Saudara kalau saya setir mobil mau keluar kota saudara, kadang saya ngantuk, saudara, saya bawa semprotan air yang isinya beauty water dari Kangen Water saya saudara. Saya bawa karena ketika saya hampir tidur satu sekali semprotan des pasti saya bangun saudara. Ya kan? Orang kalau tidur saudara disiram air atau diperciki air pasti kan kaget. Tapi aneh ya, kok Tuhan Yesus ini harus dibangunkan sama muridnya. Sedangkan di dalam ayat 37 sudah dikatakan air menyembur masuk. Kan harusnya enggak perlu firman Tuhan ngomong murid-murid datang dan membangunkan Yesus. Kan harusnya Yesus ketika air itu masuk, Yesus bangun sendiri. Mungkin Alkitab harusnya mencatat ketika air itu menyembur masuk ke dalam Tuhan Yesus bangun. Tapi enggak ya saudara. Biarpun air itu masuk menyentuh tubuhnya Yesus, Yesus tenang, tetap tenang di dalam tidurnya. Saudara, ini berbicara apa saudara? Biarpun masalah apapun yang begitu berat. Lihat, kita mau contoh Yesus kita, dia tetap tenang. Dia tetap ada di dalam tidurnya. Dan ketika murid-murid datang sama dia dan membangunkan dia, Yesus baru bangun. Ini juga berbicara apa saudara? Penjaga kita tidak pernah tertidur. Ketika kita datang kepada dia jam berapapun, kapanpun, masalah sehebat apapun saudara, kita berdoa, kita harap sama dia pasti dengar, dia pasti melangkahkan kakinya. Kalau kita ini orang-orang yang dia kenal saudara, orang-orang yang sudah istilahnya sudah terbiasa mengalami Yesus dalam hidup kita. Dalam masalah apapun kita menghadapinya, kita mengandalkan Yesus. Dan kita lihat saudara, ketika Yesus itu bangun saudara, ketika Yesus itu bangun, dia berbicara apa di dalam ayat yang ke-39, saya akan bacakan buat saudara. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, di dalam terjemahan bahasa aslinya, menghardik itu artinya memarahi, yang artinya siopa pepimoso, saudara. Siopa pepimoso,
Yang artinya Tuhan Yesus itu punya kuasa dan sanggup mengatasi segala badai, segala masalah, segala kesulitan hidup kita. Setiap dari kita itu punya pendidikan berbeda-beda, punya pekerjaan berbeda-beda. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus, Yesus itu punya kuasa untuk menghentikan, mengatasi badai tofan apapun, saudara. Dia itu ngerti, dia itu ahlinya. Dia bukan hanya sekedar dokter, profesor, master, tapi dia itu ahlinya, dewanya, Tuhannya, saudara. Jadi kalau ada masalah, saudara, apapun itu juga, lihat saudara, kita datang kepada Yesus dan kita berdoa. Dan seketika itu juga, dikatakan seketika itu juga Yesus bangun, saudara. Dia meninggalkan bangun dari tidurnya dan dia menghardik badai itu dan dia berbicara, diam, tenanglah. Saudara, gelombang air itu diumpamakan seperti orang fasik. Saudara, di dalam Yesaya 57:20, orang-orang fasik itu saudara, arusnya, perkataannya itu dikatakan seperti sampah dan lumpur. Orang fasik seperti laut yang berombang-ambing sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Saudara, kalau kita tergolong orang murid, saudara, arus kita, pembicaraan kita harus membangun. Pembicaraan kita harus saling menasihati, saling menguatkan, saling menolong. Itu artinya murid Yesus. Tapi kalau orang fasik menurut Yesaya 57, saudara, arusnya, modelnya itu orang-orang yang tidak bisa tenang, saudara. Cincang, bingung saja, khawatir saja. Dan arusnya, perkataannya, perbuatannya itu mengeluarkan sampah dan lumpur, mengeluarkan hal-hal yang tidak berguna, saudara. Tapi di sini ketika Yesus dibangunkan, saudara, dengan kuasa yang dia miliki, saudara, dia bisa menghardik itu dan seketika itu juga, saudara, masalah itu selesai sampai ke akarnya. Alkitab mencatat lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, dengan sekali perkataan, angin, gelombang, badai itu semua bisa teduh. Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, dia itu menyelesaikan musisanya itu sampai ke akarnya, saudara. Sampai selesai dan tidak butuh waktu yang lama. Lihat saudara, lalu ayat 40 saudara, dikatakan apa? Tuhan Yesus berbicara next selanjutnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dikatakan mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, murid-murid itu kesehariannya dia bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia masih belum satu roh dengan Yesus. Saudara, Yesus harus pulang dulu, baru roh itu turun, saudara. Saudara, untuk kita bisa punya roh yang sama dengan Yesus, mau tidak mau, kita harus bersekutu setiap hari dengan roh itu, saudara. Tidak cukup, saudara, cuma kebaktian biarpun 3 jam, saudara. Tidak cukup, saudara. Hari Minggu 3 jam plus 3 jam, 6 jam. Saudara, tidak cukup menghadapi 1 minggu yang 24 kali 7 hari, 24 jam kali 7 hari. Hanya kita ngecas 6 jam, tapi untuk kebutuhan 24 jam kali 7 hari. Tidak cukup, saudara. Mau tidak mau kita harus setiap hari punya saat teduh, bersekutu dengan roh itu. Saudara, ketika saya diajak berbicara dengan Bapak Gembala, dia berbicara mengenai ayat Alkitab, saya tahu, saudara. Karena ayat itu saya baca, saya renungkan. Berarti kan saya ada waktu untuk membaca dan merenungkan ayat itu. Ketika saya tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan itu, saya diajak bicara, saya tidak tahu, saudara. Saudara, butuh waktu kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan roh itu perlu, saudara. Tapi Tuhan Yesus berbicara sama murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Dia itu takut, saudara. Saudara, anehnya kenapa, saudara ya? Murid itu, nanti lihat yang terakhir dia juga takut lagi. Murid-murid takut gelombang, takut angin, takut masalah, takut problem, tapi tidak takut Yesus. Berapa banyak orang sudah menghadapi masalah takut, menghadapi debt collector takut, menghadapi cicilan takut, menghadapi uang sekolah anak, uang kuliah anak, sewa rumah, cicilan mobil, sepeda motor, masalah apapun, hutang piutang takut. Tapi sama Yesus tidak takut, saudara. Tuhan sedang mengajar kita harus takut sama Yesus,
Sehingga menghasilkan apa? Menghadapi masalah apapun kita tidak takut, saudara. Tuhan Yesus sedang mau mengajar, mengapa kamu begitu takut? Masalah kamu takut, tapi sama saya kok kamu tidak takut? Perkataan yang dikatakan Yesus pertama kali, mengapa kamu begitu takut? Ayat 41 saudara dikatakan, mereka menjadi sangat takut. Loh, habis takut, sangat takut pula. Saudara, saya kasih tahu kebenaran firman Tuhan ketika saya renungkan ini, saudara. Tadi saya suruh saudara simpan mengenai perahu yang diduduki sama Yesus. Saudara, zaman dulu mimbar ini tidak ada. Ini mimbar bahasa Inggrisnya itu pulpit. Mimbar ini dulu tidak ada. Ketika Tuhan Yesus mau memberitakan firman, saudara, dia harus duduk di atas kapal. Dia harus berdiri di atas kapal. Next selanjutnya. Tahukah saudara, kapal yang dinaiki murid-murid zaman dulu itu teknologinya belum ada seperti sekarang, saudara. Ingat tadi kapal yang saya suruh saudara simpan, saudara ingat. Saudara, kapal itu ketika saya selidiki, saudara, itu terbuat dari kayu-kayu biasa. Dengan teknologi zaman dulu teknologi apa sih, saudara? Zaman dulu kayunya sekuat apa sih, saudara? Sederhana sekali. Tapi kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan, saudara, yang ketika saya renungkan, perahu ini dipakai Yesus sebagai mimbar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menceritakan ayat-ayat firman Tuhan. Ketika perahu yang sederhana ini harus melewati badai, perahu ini tidak hancur. Perahu ini tetap utuh. Perahu ini dijaga karena perahu ini jadi mimbarnya Tuhan. Hidup saudara dan saya kalau jadi mimbarnya Tuhan. Hidup saudara dan saya kalau yang saudara keluarkan firman Tuhan. Yang saudara lakukan responmu seperti menyampaikan menjadi mimbarnya Tuhan. Entah bagaimanapun caranya, biarpun badai tofan itu datang, saudara mendapat perlindungan yang istimewa. Perahu yang dinaiki Yesus, jadi mimbarnya Yesus, tidak hancur. Tidak berkeping-keping menghadapi badai tofan yang begitu hebat, saudara. Kalau hidup kita, perkataan kita, reaksi kita, jadi seperti menyatakan mimbarnya Tuhan. Kita akan dipelihara sama Tuhan. Jangan sedikit-sedikit takut, jangan sedikit-sedikit gelisah, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit emosi, saudara. Kalau hidup kita senantiasa seperti mimbarnya Tuhan, yang kita katakan, yang kita lakukan, kita menolong orang. Saudara mungkin kita, saudara dan saya mungkin bukan konglomerat, saudara ya. Tapi kalau dalam hidup kita, biarpun kita kekurangan, tapi kita masih mau berpikir untuk orang lain, membantu orang lain, memberi pekerjaan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain. Mungkin kita juga bukan orang yang berkecukupan uang, tapi ketika melihat ada orang yang lebih lemah, saudara, kita mau bantu dia, kita kasih beberapa yang kita punya, saudara. Ataupun Tuhan suruh kita kasih semua, kita tolong dia, kita beri pekerjaan kepada dia, saudara. Itu juga sudah menjadi mimbarnya Tuhan. Dan perahu yang menjadi mimbarnya Tuhan ketika dihadapkan dengan taufan, entah bagaimana caranya kayu-kayu yang sederhana itu menghadapi hembusan angin gelombang yang begitu kuat, saudara, dia tetap bertahan. Saya juga begitu yakin, saudara, gereja kita biar mungkin bukan besar, saudara, mungkin tidak terkenal, mungkin kecil, sederhana, tapi gereja kita selalu dipakai untuk menjadi mimbarnya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita selalu dengar, selalu dicukupkan, selalu dipenuhi, biarpun sepertinya terlambat. Sepertinya waduh Tuhan ini ngeri, tapi akhirnya dari ngeri sedap. Dicukupkan pas pada waktunya karena gereja ini seperti perahu yang dinaiki Yesus. Digunakan untuk menyampaikan mimbarnya Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Menegur orang, menolong orang, memperhatikan orang. Saudara, gunanya pertemuan ibadah seperti itu. Kita datang bukan hanya sekedar kita beribadah, tepuk nyanyi, ngasih persembahan, dengar firman, pulang. Bukan, sudah dikatakan Ibrani 10 ayat 24, sudah saling menasihati ketika kita temu orang. Kenapa kok kamu sendirian? Mana istrimu? Ya istriku lagi capek, kita menasihati. Sudah kamu tenang ya, berdoa sabar. Saudara, gunanya pertemuan ibadah seperti itu. Dan Alkitab menyatakan itu pekerjaan yang baik. Dan nanti semua terakumulasi di hari Tuhan yang akan datang, saudara. Akan diuji semua, menentukan berapa besar mahkota kita.
perahu yang kecil, yang sederhana, yang dipakai Tuhan jadi mimbarnya Tuhan, terpelihara dengan cara yang ilahi. Begitu juga hidup saudara dan saya ketika mau dipakai menjadi mimbarnya Tuhan. Dimanapun kita berada, perkataan kita, orang itu pasti orang Kristen. Saudara, satu kali ketika saya pergi ke kantornya Ibu Meliana, saudara ya, saya membawa jambu, saudara. Saya membawa jambu, dan jambu ini ketika saya kasihkan, ini tolong kasihkan Cik Meliana ya, ini dari gereja, dari Bapak Gembala. Terus ada orang nyeletuk, Pak buat saya mana? Saya punya satu, saudara. Saya dikasih satu. Saya dikasih satu untuk, Lek kamu makan, kamu istri sama anak-anakmu. Pak untuk saya mana? Tiba-tiba ada suara di dalam, saudara, kamu ambil punyamu. Kamu bagi sama semua orang yang ada di sana. Setelah saya bagi, dan ketika saya bagi, terjadi sebuah percakapan. Oh enak Pak ya, manis ya. Loh kamu tahu enggak ini dari mana? Ini dari gereja loh, dari rumah Tuhan loh. Terus habis begitu ada yang makan, saudara, dibagi orang 4. Loh. Jangan, ini kan lagi musim corona. Oh corona enggak ada Pak. Loh ini corona ini masih ada, kamu harus berjaga-jaga. Kamu harus berdoa loh. Loh iya tak Pak, ada. Saya Pak, sini Pak ngobrol. Saudara, saya bisa menyampaikan mimbarnya Tuhan, saudara, di sana. Ada orang, loh, Cik kamu kok sudah enggak ke gereja? Iya, kok ini musim pandemi ini takut. Saya berbicara di sana. Saudara, kadangkala kita ketemu siapapun, mulut kita ini harus dipakai jadi mimbarnya Tuhan. Bukan hanya sekedar mulut kita, saudara. Mungkin Tuhan percayakan mengenai keuangan, kita bisa pakai keuangan kita untuk jadi mimbarnya Tuhan. Saudara, ingat perahu itu ketika dipakai jadi mimbarnya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang istimewa, biarpun sederhana, kecil. Perahu itu sederhana, kecil, mungkin pun kayu-kayu yang digunakan lapuk, saudara. Tapi karena hidup orang itu sederhana, kecil, tapi mau dipakai jadi mimbarnya Tuhan. Mimbarnya Tuhan tidak perlu saudara kasih uang puluhan juta, ratusan juta, Tuhan tidak perlu uang, saudara. Saudara hanya bersaksi saja nama Tuhan. Hidup saudara mau setia dan dilihat orang, wih orang itu baik ya. Oh, anak siapa itu? Oh anak Tuhan. Gereja mana dia? Oh gereja sini. Kalau kita mau dipakai jadi mimbarnya Tuhan, di tempat kerja, di tempat kita bersekolah, di tempat kita melakukan apapun, saudara. Ingat perahu yang kecil yang sederhana itu, dia terpelihara dengan istimewa. Gereja kita ini kecil mungkin sederhana, tapi dari dulu sampai sekarang, saudara. Dan nanti saya bisa pastikan sampai kapanpun, ketika tempat ini masih tetap dipakai jadi mimbarnya Tuhan, pasti terpelihara dengan caranya Tuhan yang istimewa, saudara. Seperti perahu itu tadi. Saudara lihat, ketika murid-murid itu menjadi sangat takut, pasal 4 ini ditutup dengan sebuah pertanyaan, saudara. Aneh, saudara ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat saudara, pasal 4 ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid. Murid-murid ini belum kenal siapa Yesus. Ini ayat-ayat, ini pasal-pasal yang di awal, saudara. Markus masih belum kenal itu siapa itu Yesus. Dia tahu itu siapa Yesus gurunya, tapi dia secara pribadi belum kenal dan belum mengalami mengenai Yesus, saudara. Dan di pasal yang bagian terakhir, saudara, di dalam Markus 14 ayat 22, saudara, itu diakhiri dengan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia harus menjalani jalan via dolorosa, saudara. Saudara tahukah saudara, kita senantiasa kita makan tubuh dan darah Yesus. Saudara, tubuh itu kan dari roti, saudara. Roti itu dibuat dari apa, saudara? Dari tepung kan, saudara ya. Dari tepung, habis itu mungkin dipukul-pukul, ditusuk-tusuk, saudara. Habis itu dipanasi, baru jadi roti yang enak. Tubuh Yesus untuk kita bisa makan juga pada waktu dia di jalan via dolorosa. Dia harus dipukul juga. Dia harus diludahi juga, saudara, untuk supaya dia ini bisa jadi roti. Dan di dalam, saudara, di dalam Markus 14 kita baca. Markus 14 ayat 22b, saudara. Saya akan berikan saudara sebuah fakta kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti.
mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara garis bawahi perkataan ambillah, inilah tubuhku. Saudara, faktanya tubuh Tuhan Yesus, pernah enggak saudara mendengar tubuh Tuhan Yesus sakit kronis? Pernah enggak tubuh Tuhan Yesus kedapatan dia itu sedang demam, sedang dia stres, sedang dia khawatir? Fakta yang terjadi, perempuan pendarahan belum menjamah tubuh Yesus, baru menjamah jubah yang dipakai sama tubuh Yesus, dia sudah sembuh. Saudara, faktanya tubuh Tuhan Yesus tidak pernah stres, tidak pernah bangkrut, tidak pernah kecewa, tidak pernah dia itu sakit. Biarpun dia dipukul, biarpun dia ditusuk, tubuhnya Yesus tidak pernah dia itu melontarkan, aduh Tuhan kok capek ya, atau jenuh atau bosan, tidak saudara. Faktanya tubuh Tuhan Yesus itu saudara, saya tulis di sini, dicambuk, dipukul, didera, tetap sehat, tidak ada keluhan, tidak ada kecewa, tidak ada pahit, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada stres, tidak ada jenuh saudara. Dihadapkan sakit penyakit, dihadapkan roh jahat, dihadapkan dengan badai, saudara, dia tetap tenang, dia tetap tidak takut. Coba bayangkan saudara, ketika kita mengambil bagian makan tubuh ini, kita sudah tahu ya tadi saudara, faktanya tubuh Yesus, dia menghadapi roh jahat, dia menang. Dia menghadapi badai, dia menang. Dia menghadapi kematian, dia menang. Dia menghadapi orang kerasukan setan, dia menang. Dia dipukul, ditusuk, dia tidak marah, dia tidak iri, dia tidak dendam. Dia menghadapi badai, sekali ngomong, diam, tenanglah, dia menang. Coba, tubuhnya Yesus kita tahu faktanya seperti itu. Dan firman Tuhan ketika kita makan tubuh Yesus, dikatakan kita ambil bagian makan tubuh Yesus. Coba sekali lagi saudara, ambil bagian makan tubuh Yesus. Harusnya tubuh Yesus yang seperti itu tadi faktanya, ketika kita ambil bagian, kita makan, harusnya fakta ini masuk dalam kehidupan kita. Senantiasa saudara, orang ketika makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dia hanya makan dan minum, tidak mempunyai pengertian. Kita makan dan minum harus punya pengertian. Fakta roti yang kita makan saudara, itu adalah tubuh Yesus. Faktanya tubuh Yesus kita sudah tahu, di apapun juga, dihadapkan apapun juga, endingnya pasti menang. Dan tubuh itu kita ambil sedikit bagian, kita makan. Kalau kita makan dengan pengertian, kita makan dengan penuh kepercayaan, harusnya faktanya tubuh Yesus itu yang tadi tidak pernah sakit, tidak pernah khawatir, tidak pernah kecewa, menghadapi masalah apapun dia menang. Kita makan sebagian dari tubuh itu, kita harusnya bisa merasakan kuasanya, mukjizatnya, kebesarannya itu ada dalam hidup kita. Kalau kita makan dengan pengertian, saudara, dengan mengakui dan mengambil bagian makan roti perjamuan kudus, saudara, maka tubuh kita akan sama seperti faktanya tubuh Yesus. Saudara kalau baca firman, pernah enggak saudara temui, oh Tuhan Yesus lagi flu, Tuhan Yesus lagi demam, Tuhan Yesus lagi stres. Siapapun yang dihadapi, apapun yang dihadapi, tubuhnya selalu mengalir kuasa, selalu mengalir mukjizat. Kalau kita makan tubuh Yesus, kita mengambil bagian dari kuasa mukjizat itu, harusnya tubuh kita juga sama. Saudara kalau ada bagian tubuh saudara yang sakit, ketika saudara makan tubuh itu, mengambil bagian itu, saudara mendamaikan. Saya percaya saudara, tubuh saudara yang sakit itu akan, entah bagaimana caranya, ketika saudara makan dengan penuh kepercayaan, aku ambil bagian dari tubuh Yesus ini, maka pasti sembuh. Bukan hanya sekedar tubuh, pekerjaanmu, keluargamu mungkin yang sedang sakit. Ketika engkau makan dan minum dengan pengertian, minggu besok hari pertama saudara, ingat firman Tuhan ini. Ketika saudara makan dan minum dengan pengertian,
kita mau mengambil bagian dari tubuh Yesus. Sayangnya berapa banyak orang makan tidak dengan iman. Berapa banyak orang makan tidak dengan percaya, tidak dengan pengertian, sehingga tidak terjadi apa-apa, saudara. Kita makan tubuh Yesus dikatakan mengambil bagian daripada tubuh Yesus. Berarti tubuh Yesus yang penuh kuasa, yang penuh mukjizat, dia menghadapi masalah apapun kita ambil, saudara. Harusnya tubuh kita sama, equal dengan tubuhnya Yesus, saudara. Kalau kita makan dengan pengertian, saudara. Tapi sayangnya berapa banyak, saudara, orang makan tidak dengan pengertian. Dan bukan bercerita mengenai tubuh Yesus. Di akhir-akhir Markus juga berkata, saudara, Mesias ini ketika dia disalib harus tubuhnya, darahnya itu sebagai roti dan sebagai cawan itu darah. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 27 sampai 28. Saya ajak saudara bisa membuka Matius 26 ayat 27 sampai 28. Matius 26 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah itu ia ambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, tahukah saudara, di dalam perjanjian lama itu darah dijadikan pendamaian. Tidak ada sesuatu apapun dosa pelanggaran yang bisa diampuni tanpa adanya darah, saudara. Saudara, darah Yesus itu untuk mendamaikan, saudara. Darah Yesus itu untuk menutupi dosa. Contohnya siapa, saudara? Saudara, kapan pertama kali darah itu dipakai? Saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 21, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika dia sebelum berdosa dia punya tubuh kemuliaan, saudara. Tapi setelah dia berdosa, dia melanggar firman Tuhan, tubuh kemuliaan, hal yang suci, hal yang kudus, hal yang dari surga itu ditarik. Jadi ingat, saudara, kalau saudara melanggar, melakukan dosa apa yang Tuhan sudah beri, itu bisa ditarik, saudara. Dan ketika Adam dan Hawa ini berdosa, saudara, tubuh kemuliaannya, saudara, itu tiba-tiba tertarik, saudara. Dan sampai Alkitab mencatat, saudara, Tuhan harus beri mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi seolah-olah untuk menutupi dosa Adam dan Hawa harus ada darah yang tercurah. Saudara, kita sama-sama baca saja, saudara, supaya saudara lebih percaya lagi. Di dalam Kejadian 3:21 bisa dikeluarkan. Kejadian 3 ayat 21. Ketika Adam dan Hawa itu berdosa, tubuh kemuliaannya hilang, saudara. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang. Kalau kulit binatang itu diambil berarti harus ada darah yang tercurah, saudara. Untuk mendamaikan Adam dan Hawa butuh darah yang tercurah. Tuhan mau berbicara, saudara, bahwa dengan kita minum darahnya dia, kita ini sedang berdamai dengan Tuhan. Saudara, kalau tadi roti kita sudah punya pengertian, kita ambil bagian dari tubuh faktanya Yesus yang penuh mukjizat. Kita harusnya ketika kita makan, kita juga sama seperti tubuhnya Yesus. Mengenai darah ini juga mempunyai kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, di dalam Kolose 1 ayat 20, coba dibuka, saudara. Kolose 1 ayat yang ke-20, saudara. Dikatakan apa, saudara? Dan oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Saudara, saya berhenti lama di sini. Tuhan kalau memperdamaikan yang ada di bumi, saya tahu. Di bumi ini penuh dosa. Tapi kenapa kok ayat ini harus berbicara memperdamaikan yang di bumi maupun yang di surga? Loh, berarti di surga ini ada yang sedang tidak damai. Saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara harus merenungkannya, saudara bertanya-tanya. Jadi saudara, saya pernah ngomong dengan Bapak Gembala, kalau jauh-jauh hari saya diberitahu mengenai jadwal, saudara. Saya menyiapkan ini, saudara, bukan hanya cuma sekedar angin lalu, saudara. Berhari-hari saya harus renungkan, kadang kalau enggak ketemu, ya sudah saya tinggal tidur sampai malam, besok tanya lagi, saudara. Saudara, ini kenapa ya kok harus diperdamaikan di bumi dan di surga? Apa di surga tidak damai? Saudara, ketika itu Tuhan bukakan sesuatu, ingatan Ayub. Saudara, Ayub, ketika itu Tuhan itu berbicara, anak-anak Allah datang, dan kemudian di tengah-tengah anak-anak Allah datang itu ada
setan juga datang. Dan ternyata saudara, loh berarti di surga itu ada tempat, ada spotnya setan. Oh iya, kebenaran firman Tuhannya dari mana? Saudara, ketika Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, dia menyerahkan pengkhianatannya, kedosaannya itu, kunci yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa itu diambil sama tuh si iblis. Dan di surga pada waktu itu, saudara tahukah saudara, di Taman Firdaus itu adalah surga tingkat ketiga. Dan ketika itu iblis masih punya akses ke sana, saudara. Entah dari mana caranya, saudara, Adam dan Hawa pada waktu itu dia bertemu dengan Tuhan. Berarti Adam dan Hawa punya akses untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diberikan akses, diberikan kunci untuk ketemu sama Tuhan, dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan anugerahnya untuk jatuh ke dalam dosa. Kunci itu direbut sama iblis. Sehingga pada waktu itu iblis punya spot di bagian di surga, saudara. Dan dia jadi pendakwa kita siang dan malam. Dolek, ini kebenaran firman Tuhannya di mana? Saudara, nanti saudara bisa buka di Wahyu. Ada nyanyian, saudara. Ada nyanyian di dalam Wahyu, saudara, kita buka saja di dalam, saya teringat di dalam Wahyu, saudara. Wahyu 12. Pendakwa kita siang dan malam, yaitu iblis, saudara. Itu ketika Tuhan Yesus mati disalib, saudara, Wahyu 12 ayatnya yang ke-10, saudara baca, saudara buka, bisa ditampilkan, saya akan bacakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Lihat, mendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis punya tempat ada di surga dan terus mendakwa. Oh itu lihatan Ayub, oh iya karena kamu lindungi Ayub, kamu pagari Ayub. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Jadi saudara, kenapa di dalam Kolose 1 ayat 20 itu? Dengan darah Yesus memperdamaikan bumi dan surga. Pada waktu Tuhan Yesus belum berkorban, darahnya belum tercurah, ada spotnya iblis di surga yang terus mendakwa siang dan malam. Tapi ketika darah itu sudah tercurah di dalam Wahyu 12 ayat 11, saudara, darah itu memperdamaikan, mengambil, merebut kunci Daud, saudara. Ingat ketika Tuhan Yesus mati, disalib, dia bangkit, dia naik ke atas, dia merebut kunci Daud. Saudara, jadi fungsinya darah itu besar sekali, saudara. Dan ketika Adam dan Hawa, dia itu salah, dia harus keluar dari surga. Tingkat 3 ini Taman Firdaus, saudara. Dia dibuang ke sebelah timur dan dia punya anak. Dia punya anak namanya Kain dan Habil. Kain itu yang sulung, Habil itu yang bungsu. Saudara, Tuhan sudah memberikan pengajaran buat mereka. Sudah ya, kamu sudah dosa. Dosamu tak tutupi dengan pakaian binatang. Harus ada darah tercurah. Saudara, Adam dan Hawa pegang itu. Dia ajarkan kepada anak-anaknya. Kamu harus memberikan korban. Saudara, Kain dan Habil, kita selama ini tahu Kain dan Habil, dia hanya sekedar memberikan korban. Dia tahu dari mana? Harus memberikan korban. Dia tahu dari Adam dan Hawa, bapak ibunya, dia ngajari. Dulu papa mama ini jatuh dalam dosa harus ditutupi sama Tuhan dengan baju kulit binatang. Harus ada darah tercurah. Jadi kamu harus memberikan korban. Orang tuanya sudah mengajar anak-anaknya, kamu kalau berkorban harus ada darahnya. So, selama ini kita belajar Kain dan Habil, sudah. Kenapa ya Kain ini persembahannya ditolak? Kenapa ya Habil ini persembahannya diterima? Oh mungkin Habil ini mempersembahkan yang sulung yang terbaik, betul saudara. Kain hanya mempersembahkan yang 50. Saudara, orang sudah mau berkorban itu sudah anugerah loh. Berapa banyak orang itu kalau dimintai untuk, ayo kamu bersedekah sana, waduh aku saja kurang kok. Tapi ini Kain beda loh, dia sudah mau berkorban, dia mau memberikan setengah hasilnya. Saudara, bagus loh. Saudara gaji 10 juta, berkorban setengahnya 50% kan bagus saudara. Kain ini kan bagus saudara. Hasilnya dia dapat mungkin 10 juta, 100 juta, separuhnya dikasih, kan bagus saudara. Tapi yang Tuhan mau, yang kita mau belajar pada kesempatan sore hari ini, kita berkorban pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara kita. Kita ke gereja pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara kita, saudara.
Kita dengar firman pakai caranya Tuhan, bukan pakai cara kita. Kalau kita mau melayani, kita mau pakai ke gereja dengan cara kita, percuma, korban kita akan ditolak, saudara. Maunya Tuhan, setiap korban itu harus mengandung darah. Kenapa kok persembahan kain diterima? Karena dia mempersembahkan anak lembu yang mengandung darah. Tumbuhan ada darahnya? Tidak ada, saudara. Saudara, ini berbicara apa, saudara? Dalam kita bergereja, dalam kita melayani, saudara, kita tidak boleh semau kita sendiri. Sudah ada jam-jam tertentu yang sudah ditetapkan. Sudah ada jadwal-jadwal dari gereja. Saudara, kita datang ke gereja saja, tadi kita belajar di awal, tidak dengan hati yang senang. Labanya itu tidak banyak. Apalagi kita tidak datang. Apalagi kita hanya cuma sekedar Zoom di rumah. Pertemuan itu bertemu, bukan cuma tinggal diam nonton, tidak. Saudara, kalau kita beribadah, kita berkorban seperti Kain semaunya sendiri, sia-sia. Saudara, yang dipersembahkan Kain itu tidak sedikit loh, 50% dari hasil bercocok tanamnya. Dia harus mungkin ambili dulu hasilnya, dia harus pisahkan dulu yang terbaik, dia harus bawa, dia harus gotong ke atas mimbar, dia harus mempersiapkan arangnya, mempersiapkan apinya. Saudara, semua itu tidak terhitung sama Tuhan, karena ini bukan mauku, ini bukan seperti maksudku. Saudara kalau berkorban, saudara kalau ke gereja, saudara kalau melayani, semau saudara sendiri. Saudara, apa yang saudara lakukan itu tidak terhitung, saudara. Tidak dihitung sama Tuhan. Lihat Kain, saudara. Mungkin kan Alkitab tidak mencatat dia menyabit hasil panennya, atau buahnya, atau padinya, habis itu dikeringkan. Saudara, itu kan butuh waktu, butuh effort. Habis itu dia angkat, kan harus ditaruh di atas mezbah. Mempersiapkan kayu bakarnya, arangnya, apinya, harus ngipasi, harus menunggu. Saudara, semua itu tidak dilihat sama Tuhan. Karena dia melakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita ibadah semau kita sendiri, kita melayani semau kita sendiri. Pokoknya, aku datang ke gereja, berikan persembahan, tidak usah tegur-tegur saya, tidak usah masuk sampai ke kamar tidur saya, ini rumah saya. Cukup di luar saja, tidak perlu sampai masuk halaman. Cukup ruang tamu, dapur, kamar tidur, urusan saya. Tidak usah tegur-tegur saya. Saudara, kadang ada orang yang maunya seperti itu. Tidak usah ngatur-ngatur saya. Saudara, setiap kita melayani, setiap kita datang ke gereja, kita mengikuti Tuhan, itu ada rule-nya. Rule-nya harus sesuai dengan Tuhan. Dan kenapa persembahan Kain diterima? Karena persembahan Kain itu mengandung darah, saudara. Dan tahukah saudara, next selanjutnya, darah itu harus diterapkan. Apa maksudnya darah itu harus diterapkan? Saudara ingat, saudara, di dalam Keluaran 12 ayat 22-23, saya akan bacakan buat saudara. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Saudara, ini adalah tulah di Mesir yang terakhir. Seluruh anak sulung Mesir itu akan dibunuh. Tapi Tuhan ngomong sama Musa, kamu bilangnya sama orang-orang Israel, supaya rumah mereka terlewat dari maut. Saudara, rumah mereka terlewat dari maut, terlewat dari kematian, terlewat dari tangisan, terlewat dari kesedihan. Harus dia sapukan darah itu pakai hisop di depan ambang pintu rumah mereka kanan dan kiri dan di atas. Saudara, aturannya Tuhan jelas loh. Kalau mau rumah orang Israel ini bisa dikeluarkan enggak? Terlewati dari maut, terlewati dari bahaya, terlewati dari tangisan, harus disaput dengan hisop yang mengandung darah itu di kanan kiri dan di atas, saudara. Di kedua tiang pintu dan di ambang atas. Darah. Saudara, maksudnya apa, saudara? Darah harus diterapkan. Sebelum, saudara mungkin, saudara kalau baca sebelumnya, ini dari darah lembu jantan, domba jantan, saudara. Itu yang bagus, habis itu diolah, ada ketentuannya, habis itu darahnya diambil dan ditaruh di sebuah pasu, ditaruh di dalam sebuah ember. Jadi bayangkan, saudara, kalau darah itu masih tetap ada di ember,
tidak disapukan seperti perintahnya Tuhan, kira-kira rumah orang Israel terlewatkan enggak? Enggak, saudara. Pasti malaikat maut akan masuk. Saudara. Darah itu yang ada di ember di sebelah pintu rumah, harus dia ambil hisop, dia saputkan di dalam kedua ambang pintu rumahnya dan di atas, baru dia terlewati. Ini berbicara apa, saudara? Ketika kita minum darah Yesus, darah itu bisa menangkal kematian, darah itu bisa menangkal kerugian, darah itu bisa menangkal maut, darah itu bisa menangkal yang namanya kesedihan, tangisan dan air mata, kesusahan, kebangkrutan. Dia menghalangi yang jahat itu masuk. Karena apa, saudara? Karena ketika malaikat maut itu datang melihat pintu rumah orang Israel, oh sudah ada darah, sudah ada korban di sini. Aku lewat, aku tidak masuk ngambil lagi korbannya. Darah itu harus diterapkan, saudara. Maksudnya apa, saudara? Saudara lihat tadi diterapkan pakai apa, saudara? Pakai hisop. Hisop itu, saudara, saya lihat di sini. Ini tumbuhan kecil, saudara. Tumbuhan kecil untuk memerciki benda cair. Saudara, hisop itu bagian kecil dari tumbuhan yang dipakai untuk mengoleskan darah itu di ambang pintu rumah orang Israel. Ketika kita minum darah Yesus, saudara, hisop kita bagian terkecil, lidah kita, saudara. Pernahkah saudara menerapkan darah itu pakai lidah, saudara? Saudara, ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, saya coba, saudara. Saya minum darah, makan tubuhnya Yesus dan minum darahnya Yesus, saudara. Dikatakan, saudara, terapkan darah itu pakai hisop. Saudara, pernahkah kita pakai lidah kita? Saya tutupi rumah saya dengan darah Yesus. Saudara terapkan, coba anak-anak saudara pergi sekolah atau kemanapun itu, saudara tidak perlu saudara mengintili dengan GPS, cukup saudara pakai hisop, saudara, lidah saudara. Saya tutupi anak-anak saya dengan darah Yesus. Saya tutupi barang-barang saya, semua pekerjaan saya dengan hisop, dengan darah Yesus. Saudara-saudara perkatakan, itu namanya menerapkan darah. Karena darah itu harus diterapkan. Saudara mau naik pesawat, saudara mau naik kereta api, saudara mau naik mobil pergi luar kota, saudara pegang itu. Saya tutupi mobil saya dengan darah Yesus. Saudara, darah itu harus diterapkan. Selama darah itu hanya sekedar dibasuh, di ember, saudara, malaikat maut itu pasti datang, saudara. Kalaupun sekarang saudara ada jemaat atau ada bagian keluarga saudara sedang terhilang, saudara terapkan dengan hisop, saudara. Saya tutupi papa saya, mama saya dengan darah Yesus. Saudara, darah itu harus diterapkan dengan hisop, dengan bagian terkecil, yaitu dengan lidah kita. Ketika sudah diterapkan, saudara, aplikasinya darah Yesus dengan lidah. Saudara, di dalam Ibrani 12 ayat 24, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, ketika Habel dibunuh, darahnya itu berteriak. Saudara. Darahnya berteriak. Berteriak, pasti teriakannya balas dendam. Kain, kakak saya yang bunuh saya. Kakak saya yang begini, kakak saya, karena Tuhan ngomong, Kain kamu di mana? Ini loh darah adikmu berteriak kepadaku. Saudara, darah Habel bisa berteriak. Apalagi darah Yesus. Saudara, kalau terjadi pembunuhan saudara, di TKP, ada darah itu bisa dicek DNA-nya siapa, ini darah siapa. Termasuk juga ketika kita mau mengambil pasangan, darah, bibit, bebet, bobotnya itu sudah pasti mengalir. Pasti mengalir. Darahnya Habel ketika dia tertumpah, dia berteriak. Teriakannya apa, saudara? Yang bunuh saya, kakak saya, yang bunuh saya, Kain, yang bunuh saya. Tapi ketika darah Yesus tertumpah, dikatakan di dalam Ibrani, bisa dibuka Ibrani. Di dalam Ibrani 12 ayat 24, darah Yesus berbicara lebih kuat. Apa yang sedang dibicarakan oleh darah Yesus? Kasih karunia. Bukan hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apa yang sedang diteriakan darah Yesus? Pendamaian. Saudara, kalau minum darah itu Yesus, darah yang tadi dari Yesus,
berteriak dalam hidup saudara, dan saudara saputkan dengan hisop dengan lidahmu. Setiap kali, setiap pagi, apapun yang saudara kerjakan, praktek saudara, terapkan ini darah. Rumah orang Israel itu bisa terlewati oleh maut ketika mereka sudah menyaput dengan hisop saudara. Kalau saudara makan dan minum tanpa pengertian saudara, akan sia-sia. Ini dikasih Tuhan kita pengertian dulu, nanti minggu terakhir dari tahun 2021. Di awal kita akan makan dan minum darah Yesus. Biarlah pengertian ini saudara, bisa saudara pegang. Saudara makan, ambil bagian dari tubuh Yesus. Saudara minum darah itu, ada kuasanya saudara. Saudara praktekkan dalam hidup saudara, pakai hisop saudara. Dan tahukah saudara bagian yang terakhir saudara? Bagian yang terakhir, darah itu pada waktu, next slide terakhir saudara. Darah itu pada waktu zamannya orang Israel saudara. Itu harus dipercikan dulu. Di mana saudara? Di tabut perjanjian. Darah harus dipercikan dulu di tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, dan tabut itu, Daud itu sudah tahu bahwa tabut ini adalah lambang daripada Tuhan. Dan tabut ini letaknya ada di ruang Maha Kudus. Dan imam harus membawa wangi-wangian dan membawa darah lagi-lagi darah saudara. Dia masuk ke ruang Maha Kudus dengan wangi-wangian, dengan baju yang sudah ditetapkan, dengan baju efod segala macam, urim dan tumim saudara. Yang sekolah kita pasti tahu saudara gunanya apa, ada gemerincing loncengnya, ada talinya, dengan membawa wangi-wangian, minyak saudara, pembakaran minyak yang berbau harum supaya bau dagingnya ketika masuk ke ruang Maha Kudus tidak berbau, dan dia harus membawa percikan ini darah. Dan ketika bau itu asap, bau-bau wangi-wangian sudah menutupi semua ruang kemah Maha Suci saudara, dia masuk dan memercikan darah ini. Dan di dalam Imamat 16 ayat 15-16, ketika darah itu sudah dipercikan selama 1 tahun saudara, bangsa Israel mendapat cover, mendapat perlindungan dari Tuhan. Saudara, bangsa Israel dosanya, pelanggarannya ketika imam besar 1 tahun sekali dia masuk ke ruang Maha Kudus memercikan darah, itu dia tercover selama 1 tahun. Saudara, pengertian darah ini begitu kuat sekali saudara. Kita mau belajar pada sore hari ini ketika minggu depan kita makan dan minum. Kita punya pengertian yang luar biasa dan hidup kita akan berubah saudara. Kalau kita cuma makan, cuma kebiasaan, yos makan, nyam, minum, nyam, hilang begitu saja, tidak punya pengertian. Saudara, tidak akan terjadi apa-apa saudara. Dan Daud itu sampai mengerti loh saudara, bahwa tabut ini adalah lambang dari Tuhan. Sampai dalam Mazmur 132, saudara, dia tahu bahwa tabut ini sedang ada di Yaar, padang kayu, Kiryat Yearim saudara. Dan pada waktu dia menjadi raja saudara, di dalam 2 Samuel 6 ayat 1-7, dia bersama dengan tua-tua orang-orang Israel semua, dia kumpulkan semua. Saudara, dia mau mengambil saudara tabut ini yang ada di Yaar, di tanahnya orang Filistin saudara. Dia kumpulkan semua orang tua-tua, dia menyanyi, dia menabuh rebana. Tapi dia lupa satu hal. Pada waktu dia berperang, dia selalu tanya Tuhan. Tapi pada waktu dia mau mengambil tabut Tuhan, dia tidak tanya Tuhan. Dia tanya pejabatnya, penasihatnya, semua tua-tua Israel. Dia betul, dia datang dengan sukacita. Tapi dia tidak tanya Tuhan, dia lupa satu hal. Ketika dia sampai di Yaar saudara, dia mau ambil ini tabut, dia naikkan di atas kereta lembu. Dia pakai caranya manusia, dia pakai caranya orang Filistin. Saudara, Tuhan itu tidak suka. Betul kamu datang ke rumah Tuhan, tapi harus dengan caraku. Betul Daud mau mengambil berbuat baik, mau mengambil tabut ini di Yaar saudara. Dia bersuka cita, dia kumpulkan semua tua-tua saudara. Tiba-tiba saudara, dia sudah ngambil tabut itu. Tuhan itu mungkin sudah jengkel ya. Ini tabut lambang kesucianku, kok ditaruh di atas lembu, di atas hewan. Harus dipikul orang Lewi loh. Saudara, kalau belajar ini saudara, tabut itu harus dipikul orang Lewi. Berat tabut itu 128 kilo emas murni saudara. Dipikul oleh 4 orang Lewi, bayangkan 128 kilo. Perjalanan dari Yaar ke Yerusalem itu 19,3 kilometer. Apakah kuat saudara?
Ini bercerita juga saudara. Tuhan Yesus pernah berbicara, pikulah kuk yang kuberikan. Karena kukku enak. Saudara, orang Lewi di dalam 1 Tawari 12 sudah dikatakan, mereka memikul tabut ini dengan kuasa Tuhan. Tapi Daud dia lupa tanya Tuhan, dia pergi ke Yaar, dia ambil tabut ini, dia naikkan ke atas lembu. Tuhan itu sudah jengkel, anak ini betul baik, anak ini betul pilihan saya, anak ini betul dia mau ngambil tabut yang lambangku. Tapi kenapa kok dia tidak tanya saya ya? Dia ambil tabut ini, dia taruh di atas kerbau. Dia tetap bersukacita, betul dengan datang ke Tuhan dengan sukacita. Tapi kalau tidak sekehendak, satu roh dengan Tuhan. Petrus sudah tidak satu roh dengan Tuhan. Tuhan ngomong, sudah saatnya aku akan berangkat ke Yerusalem. Seperti anak yang akan dipotong. Oh Tuhan jangan, sekali lagi jangan. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak satu roh. Hai iblis, pergi. Saudara, kalau tidak satu roh dengan Tuhan, ketika tabut itu ditaruh di atas kerbau, tiba-tiba Daud nyanyi, jalanan dari Yaar ke Yerusalem itu turun, saudara. Dan tiba-tiba ada batu kerikil dan tabut itu tergelincir. Harusnya mau jatuh dan ditolong oleh Usa, oleh kekuatan manusia. Tuhan kejengkelannya sudah memuncak, langsung disambar, boom. Dan pada saat itu saudara, Daud itu marah. Karena Daud itu tidak mengerti saudara, bahwa tabut ini lambang kekuasaan, lambang Tuhan, harus dipikul orang Lewi. Tidak boleh ditaruh di atas lembu seperti ini. Daud marah, saudara tahu kan? Loh kenapa kok Usa ini sudah baik, mau menolong supaya tabut ini tidak jatuh, tapi kenapa kok dibunuh sama Tuhan? Musa kamu tidak tahu, caramu salah. Kekuatan manusia tidak ada tempat di dalam surga, saudara. Kepintaran manusia, kekayaan manusia tidak ada tempat di dalam surga. Yang ada tempat di dalam surga itu adalah kerendahan hati, ketaatan saudara, kesetiaan saudara. Ini Usa dengan kekuatannya mau mencoba menolong Tuhan. Saudara jangan coba-coba menolong Tuhan dengan kekuatan saudara dan saya. Kalau tidak sesuai dengan hati Tuhan, saudara, Tuhan bisa sambar. Dan pada saat itu Daud marah dan dia mulai berpikir dengan pemikirannya, wah ini kan masih ada di daerah Yaar ya. Akhirnya sudahlah, ini Tuhan ini kok aneh ya. Aku ini sudah mau berbuat baik, aku ngajak semua orang Israel mau ngambil tabut, sudah tak naikkan keledai kok orangku disambar ya. Ini mungkin orangku orang-orang Israel ini. Cobalah, ini kapan hari ditaruh di orangnya di tempat Filistin tidak ada masalah. Ini mau bawa pulang ke rumah Tuhan kok masalah ya. Sama Daud saudara ditaruh di rumahnya Obed Edom. Tahukah saudara, Obed Edom ini adalah orang Filistin juga. Alkitab mencatat Obed Edom, orang Gad, Gaf. Seorang Gad, Gaf ini siapa saudara? Obed Edom ini orang Gad, orang Gaf. Itu sama seperti Goliat, orang Gad, orang Gaf, orang Filistin saudara. Tapi pertanyaannya kenapa saudara ketika tabut ini sama Daud sudahlah kita pulang. Tidak usah ditinggal di sini, taruh di rumahnya orang Filistin lagi. Obed Edom, dan Obed Edom tercatat saudara dalam kitab sejarah saudara. Dia itu orang yang miskin. Anak-anaknya tidak punya pengharapan, anak-anaknya tidak punya masa depan. Dia orang Filistin yang miskin. Sama Daud ditaruh saja rumah orang itu. Kan tidak bisa ngapa-ngapain saudara. Raja sudah tak taruh sini, titip ya di sini ya. Tapi ternyata saudara, Obed Edom diberkati 3 bulan. Rahasianya di mana saudara? Saudara, Obed itu artinya namanya melayani. Edom itu artinya merah, artinya darah. Ternyata Obed Edom itu tahu saudara, cara melayani tabut ini, pelayanan darah, pelayanan perjamuan suci. Dan Obed Edom saudara, tahukah saudara, Obed Edom ini ternyata dia mengambil merpati saudara. Dan darahnya dipercikan di atas tutup pendamaian di dalam tabut perjanjian ini. Saudara, Obed Edom itu mengerti cara melayani tabut ini. Dan arti namanya pelayan darah. 3 bulan diberkati. Harusnya saudara, pada waktu perjamuan suci, ada orang-orang yang sedang melayani pelayanan darah. Obed Edom seorang pelayan darah, 3 bulan diberkati.
Harusnya pada waktu perjamuan suci ini saat yang sangat sakral, saudara. Pelayan Tuhannya, pemimpin pujiannya, pemain musiknya, pembawa firman-Nya. Ini orang-orang sedang melayani darah seperti Obed-Edom. Obed-Edom tahu caranya melayani tabut ini. Dia memercikan darah sehingga 3 bulan diberkati. Dan anak-anaknya yang tadinya dia miskin, anak-anaknya tidak punya pengharapan. Ketika dia punya pengertian melayani tabut perjanjian dengan darah, saudara. Alkitab mencatat, saudara, bagian terakhir di dalam 1 Tawari 26 ayat 4-8. Anak-anak Obed-Edom jadi anak-anak yang perkasa. Bisa dikeluarkan ini bagian terakhir, saudara. 1 Tawari 26 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. 1 Tawari 26 ayat 4 sampai ke-8. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yosafat anak yang kedua, Yoa anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netanael anak yang kelima. Terus ayat yang kelima, Amiel anak ke-6, Isakar anak ke-7 dan Pleuletai anak yang ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Terus bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, sudah seharusnya pelayan darah anak-anaknya itu gagah perkasa. Pelayan perjamuan suci, orang-orang yang sedang melayani perjamuan suci, anak-anaknya seperti Obed-Edom, saudara. Kalau dia tahu punya pengertian bahwa Yesus yang sudah berkorban jadi Mesias, darahnya tercurah, tubuhnya kita makan, darahnya kita minum, kita layani dengan benar seperti Obed-Edom. Hanya butuh waktu 3 bulan, saudara. Kemiskinannya itu jadi kekayaan, jadi diberkati, dan anak-anaknya jadi perkasa. Saudara, murid-murid Tuhan tidak tahu siapa itu Yesus. Di bagian awal di Markus 4, dia sedang bertanya siapa gerangan orang ini. Tapi di dalam Markus yang terakhir, dia tahu ini adalah Mesias yang sudah mencurahkan darahnya. Dan tubuhnya sudah ditusuk seperti roti, cara membuat roti itu dibecek segala macam. Tubuhnya Yesus juga sama. Kita makan dan kita minum. Saudara, kita harus punya pengertian siapa itu Yesus. Minggu depan kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Hari ini kita sudah belajar. Saudara, saya belajar ini, saya renungkan ini. Saya kira saudara, saya ini menyampaikan minggu lalu. Saya sudah siapkan ini minggu lalu. Tapi tidak ada ketambahan mengenai darah ini. Tapi diizinkan Tuhan saya renungkan lagi. Kamu berbicara mengenai darah. Saudara, lihat saudara. Di dalam tubuh dan darah Yesus ada sebuah powerful. Kalau barang siapa mau melayani darah, barang siapa yang hidupnya mau dibuat jadi mesbahnya Tuhan. Saudara lihat, kalau Obed-Edom orang Filistin, orang yang miskin, dia melayani dengan benar 3 bulan hidupnya berubah, anak-anaknya jadi perkasa. Pada sore malam hari ini, saudara, saya berdoa setiap telinga yang mendengar, saudara, setiap jiwa-jiwa yang hadir sudah mendengar firman Tuhan ini dan mau mempraktikkannya, mau simpan dalam hati. Saya percaya 3 bulan kalau Obed-Edom bisa kita praktek firman Tuhan, pasti dalam 3 bulan ada hal yang mukjizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati.